Halo teman-teman, kali ini aku bakal cerita tentang pengalamanku meraih impian untuk bisa kuliah dan kerja di Jepang. Jadi aku sebenarnya salah satu penggemar anime, yaitu Naruto, terutama tahun 2010 itu pertama kali aku mulai menyukai Jepang. Sebenarnya suka sama Naruto, suka lagu anime, dan dari sana aku mulai belajar bahasa Jepang secara otodidak. Nah terus aku berpikir aku pengen banget bisa tinggal di Jepang suatu saat nanti. Aku coba cari informasi tentang beasiswa dan aku ketemu informasi tentang beasiswa Max yang menawarkan beasiswa S1, beasiswa pertukaran 1 tahun, ada juga beasiswa master S2 dan juga S3. Dari sana aku mulai berpikir aku pengen banget bisa S1 di Jepang. Dan waktu itu pertama kali aku ketemu informasinya waktu kelas 2 atau kelas 3 SMP. Jadi aku berpikir jika aku berusaha keras dalam waktu 3 atau 4 tahun ini, mungkin aku bisa dapat beasiswa S1 itu. Dan dari sanalah aku mulai belajar bahasa Inggris dan matematika, karena memang tes utamanya bahasa Inggris dan matematika ya, terutama untuk yang jurusan soshum. Dan ternyata aku coba lamar dan aku memang lulus tes matematika dan bahasa Inggris, yang waktu itu aku coba daftar waktu SMA kelas 3 setelah lulus. Dan tapi pada akhirnya aku gagal beasiswa itu. Tapi memang waktu itu posisinya udah jadi mahasiswa UGM jurusan sastra Jepang, karena aku memang suka banget sama bahasa Jepang. Dan dari kegagalan itu pun aku berpikir mungkin aku harus coba beasiswa Max lainnya. Dan saat itulah aku mulai berpikir untuk coba beasiswa Max yang Japanese Studies. Dan aku mulai targetin untuk dapat beasiswa Japanese Studies itu ketika aku tahun keempat kuliah. Jadi intinya aku punya waktu sekitar 3 tahun dari aku semester 2 ketika aku tahu kalau aku gagal beasiswa Max yang S1. Dan dari situ pun aku juga target, aku pengen banget bisa lulus JLPTN 1 sebelum aku ke Jepang. Karena kan memang orang-orang pada umumnya bisa mengasah kemampuan bahasa asingnya semakin baik ketika ke negara tersebut. Tapi aku berprinsip aku pengen banget bisa lulus S1 sebelum aku kuliah di Jepang. Dan dari situ aku berpikir lagi, aku punya 3 tahun sebelum aku bisa daftar beasiswa Japanese Studies. Dan waktu itu aku baru punya JLPT N5 dan N4. Dan dari situlah aku berpikir dalam waktu 3 tahun, bisakah aku lulus JLPT N1? Dan yang aku pikirin saat itu ya adalah fokus belajar bahasa Jepang dengan cara yang menyenangkan. Nggak hanya dari buku mata kuliah atau pelajaran, tapi juga berteman dengan banyak orang Jepang, dan tentunya menikmati hobi menonton anime, mendengarkan lagu bahasa Jepang, dan menikmati proses tersebut sambil aku juga suka banget ikut lomba pidato. Dan aku nggak nyangka ternyata rezeki aku juga memang di lomba pidato. Aku menang lomba pidato bahasa Jepang nasional dan aku bisa gratis liburan ke Jepang. Dan tentunya fokus juga belajar bahasa Jepang setiap hari dengan cara yang menyenangkan seperti yang aku bilang tadi. Dan pada akhirnya lulus N3, N2, dan percobaan pertama JLPTN 1 sebenarnya aku nggak lulus. Tapi aku nggak menyerah karena aku merasa skorku beda tipis banget sama standar kelulusan. Jadi aku pikir kayaknya next time bakal lulus, dan aku tetap prinsip fokus belajar bahasa Jepang dan percaya diri juga. Dan pada akhirnya tahun 2018 aku lulus JLPT N1 persis sebelum aku berangkat ke Jepang, program Japanese Studies Max G2G 1 tahun. Jadi posisinya waktu aku daftar Max G2G yang Japanese Studies itu memang aku udah punya N2. Dan beruntung bisa lulus N1 sebelum ke Jepang. Dan selama di Jepang ya aku tentunya belajar bahasa Jepang lagi, memperdalam kemampuan bahasa Jepang, dan tentunya menikmati hidup di Jepang karena itu adalah impianku yang aku impiin dari dulu. Jadi yang aku bilang tadi 2010 aku suka Jepang,
dan pada akhirnya bisa tinggal di Jepang pertama kali 2018 selama 1 tahun. Dan karena itu beasiswa short term 1 tahun, jadi aku memang wajib balik ke Indonesia untuk menyelesaikan studi S1 sastra Jepangku. Dan 6 bulan berikutnya aku lulus sastra Jepang UGM, dan aku nggak nyangka lagi memang ternyata rezeki datang ketika tidak bukan tidak diharapkan ya, tapi lebih ke tidak disangka. Ternyata aku jadi lulusan terbaik di UGM. Dan setelah itu datanglah COVID. Nah, COVID ini yang bikin aku merasa nggak cuma diriku sendiri, tapi aku rasa juga ada banyak orang di luar sana yang merasa depresi banget masa-masa COVID. Dan aku sebenarnya salah satu dari orang itu. Waktu COVID aku pengen banget kuliah S2 ke Jepang, dan memang itu targetku untuk dapat beasiswa Max G2G. Dan tapi karena COVID jadi pendaftarannya diundur, dan aku agak stres juga. Hampir setiap hari lihat website kedutaan, karena kan kita nggak tahu kapan pendaftarannya bakal dibuka, jadi mau nggak mau harus rajin lihat situs kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Dan pada akhirnya mereka buka pendaftaran waktu Agustus 2020 kalau nggak salah, dan terus aku daftar, beruntung dipanggil wawancara, tapi pada akhirnya wawancara pun nggak lolos. Stres lagi karena aku merasakan aku udah belajar giat, dan aku emang persiapanku banyak, dan aku bener-bener fokus meraih impian aku buat bisa kuliah dan kalau bisa kerja di Jepang. Tapi ternyata gagal. Tapi aku berpikir lagi, apakah hanya karena 1 kali gagal ini aku menyerah, dan aku merasa mungkin aku akan coba sekali lagi. Dan aku coba tahun berikutnya 2021 aku daftar beasiswa Max lagi, dan ternyata lulus, dan juga daftar LOA ke universitas di Waseda dan Sofia University, karena kan maksimal punya 2 LOA waktu itu. Dan beruntung lulus, dan pada akhirnya aku bisa berangkat ke Waseda menjadi mahasiswa research student, dan kemudian lanjut S2. Jadi aku S2 mulai September 2022 sampai September 2024. Dan semasa kuliah pun tentu kan tujuan utama ke Jepang adalah kuliah selain fokus belajar, tapi juga kembali lagi karena beasiswa Max ini tidak ada ikatan dinas, dan aku juga sangat menyukai Jepang, dan aku berpikir mungkin aku juga ingin mencoba kerja di Jepang. Jadi aku coba job hunting, dimana job hunting pun juga stres lagi karena beda banget dari negara-negara lainnya. Biasanya kan lulus dulu terus daftar, atau misalnya ikut internship dalam waktu beberapa bulan gitu kan. Sedangkan kalau di Jepang itu memang sebelum lulus kuliah kita daftar mencari kerja, biasanya 1 atau 2 tahun sebelum lulus. Dan disitulah yang menurutku juga lumayan berat, karena kan S2 juga tidak mudah kan, harus nulis tesis, ikut kuliah juga. Dan aku juga pengen coba part time di Jepang, karena tinggal di Tokyo itu biayanya sangat tinggi. Dan juga aku pengen bisa kerja di Jepang, jadi coba job hunting, coba daftar berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan yang cakupannya kecil sampai perusahaan yang terkenal. Dan aku kayaknya daftar lebih dari 60 perusahaan, dan rata-rata bahkan nggak dipanggil wawancara, dan itu juga buat aku lumayan sedih ya. Tapi kembali lagi, aku tidak menyerah, pokoknya daftar sebisa mungkin. Tapi sebenarnya aku merasa itu adalah salah satu kesalahanku waktu coba mencari kerja di Jepang, karena biasanya waktu wawancara kerja di Jepang itu ditanya kamu mau kerja di bidang apa. Jadi kan industri di Jepang macam-macam, ada manufaktur, ada misalnya hospitality atau HR, dan trading company misalnya, dan masih banyak lagi. Jadi karena aku juga nggak tahu kira-kira perusahaan seperti apa yang menginginkanku, jadi aku lumayan daftarnya banyak dan agak stres juga. Tapi karena yang positif lagi dari daftar banyak perusahaan adalah aku semakin terbiasa dengan tes
wawancaranya, meskipun nggak banyak yang manggil wawancara, dan aku juga mulai paham tentang apa sih yang aku inginkan, meskipun sebenarnya masih galau bisa dibilang, tapi aku tetap coba dan pada akhirnya bisa dapat job offer di perusahaan Jepang, dan juga dapat job offer di perusahaan asing, tapi pada akhirnya aku milih untuk kerja di perusahaan Jepang dulu karena kan em, memang cita-citaku untuk kuliah di Jepang dan pengen coba kerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang. Tapi aku kembali, aku merasa perjuanganku tidak hanya sampai di sini, tapi aku juga mulai ingin cari tahu apa ya sih yang sebenarnya ingin aku lakukan. Maksudnya pekerjaan apa sih yang aku pengen lakuin, pekerjaan apa yang aku suka sebenarnya. Jadi aku juga sebenarnya masih mencari hal yang aku suka, karena kan pada akhirnya meskipun udah bisa sampai di titik ini, tapi pasti tetap aja ada suka duka dan ada tantangannya, dan dari situlah kita tetap harus bisa berpikir positif, harus mencoba berpikir positif dan kembali lagi melihat pengalaman yang udah kita jalani sebelumnya, karena pada akhirnya semua kan baik-baik aja selama kita percaya pada diri sendiri, kita coba dan nggak menyerah selama kita emang ingin, selama kita merasa mampu untuk tidak menyerah. Aku rasa pasti bakal ada jalan buat kita meraih impian kita. Jadi semangat buat teman-teman, perjalanan meraih mimpi pasti ada lika-likunya, tapi pada akhirnya semuanya akan berkesan dan bisa jadi pembelajaran hidup juga. Apalagi ketika kita udah bisa meraih impian itu, rasanya mungkin nggak percaya banget, tapi begitulah rasanya untuk menikmati prosesnya, untuk meraih impian. Jadi pokoknya jangan menyerah.